Dan bapak-bapak ini itu masuk ke rumah itu dengan cara menembus. Jadi pintunya itu langsung ditembus aja, jalan nembus pintu rumah kosong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Horror Voice, dan ini adalah cerita ke-13 di playlist cerita horor 11 sampai 20. Dan gue di sini akan bercerita itu pengalamannya Senja ya. Jadi gue punya teman SMA namanya Senja, dan cerita ini tuh dia itu udah cerita ya udah lama. Jadi waktu kumpul-kumpul teman-teman SMA dan dia cerita lah. Dan pengalaman dia ini tuh didapat waktu bulan Ramadan, dan itu waktu dia itu masih kelas 2 SD. Jadi masih kecil ya, itu sekitaran mungkin umur 8 sampai 9 tahun ya. Nah, dan ceritanya seperti ini. Jadi waktu Ramadan ini, entah hari keberapa, dia nggak nyebutin ya. Jadi kan dia sekeluarga ini tuh sering untuk sholat subuh di masjid, dan posisi masjidnya ini itu ada di sebelah utara dari rumahnya. Tapi jadi rumah dia, terus samping deretan rumah dia itu kebun, dan ada rumah tapi di seberang jalan, dan itu nggak pas sebelah timurnya ya, tapi agak ke utara sedikit. Jadi agak serong itu rumah tetangganya ini, dan sebelah rumah tetangganya itu masjid itu. Dan rumah tetangganya ini yang serong dengan dia memang udah nggak ditinggali itu udah sekitar 3 tahunan ya, karena rumah ini tuh rumah milik orang tuanya tetangganya ini, dan tetangganya ini udah pindah rumah ya ke desa sebelah, ikut sama suaminya, dan rumah ini kosong karena orang tuanya udah meninggal gitu. Jadi dua-duanya udah meninggal. Jadi semenjak meninggalnya ini rumah ini kosong, dan ya cuman dibersihkan itu pun 1 bulan sekali, itu pun nggak sering lah. Tapi dipasang lampu-lampu kecil ya, kalau kawan-kawan tahu itu lampu kecil yang suka untuk di kamar mandi orang-orang tua gitu loh. Jadi yang modelnya masih bohlam, dan itu kecil, dan warnanya itu oranye gitu, kuning-kuningan gitu lah. Nah, kembali ke cerita. Jadi Senja sama keluarganya, sama orang tuanya, juga sama adik atau kakak gue lupa ya, itu jadi mau sholat subuh. Jadi setelah adzan subuh gitu kan, itu mereka menuju ke masjid, dan masjidnya ini kan sebelah utara rumahnya. Dan pasti setiap ke masjid itu kan lewatin rumah kosong itu. Dan waktu itu Senja kan posisi masih kecil ya, jadi ya mungkin untuk hantu-hantu kayak gitu mungkin agak kurang paham ya kayak gitu, seperti itu. Jadi Senja ini ngelihat dari depan rumah tetangganya yang kosong itu ada sesosok bapak-bapak ya, tapi pakai pakaian putih-putih semua. Jadi dari bilangnya itu kayak kopea, tapi itu kayak sorban lah. Jadi ada kainnya yang menjulur kayak gitu sampai ke sarungnya ya, itu tuh warnanya putih semua. Dan bapak-bapak ini tuh nggak menuju ke masjid, akan tetapi masuk ke rumah kosong itu. Dan bapak-bapak ini
itu masuk ke rumah itu dengan cara menembus. Jadi pintunya itu langsung ditembus aja, jalan nembus pintu rumah kosong itu. Terus si Senja ini bilang ke ibunya, Bu, itu siapa ya? Kok jalannya bisa nembus rumahnya si ibu ini loh, yang itu loh, yang pindah kayak gitu. Gue nggak tahu namanya ibunya itu, yang pemilik rumah itu. Terus ibunya langsung bilang dong, kamu ngapain lihat-lihat kayak gitu? Ibu nggak ngeliat, kamu lihat kayak gitu aneh-aneh aja, kebanyakan nonton film kartun jadi kayak gini. Ya udah, lanjut ke masjid, ayo, hati-hati, awas mukenanya kotor gitu. Dan ibunya nenangin seperti itu, dan mereka sekeluarga pun melanjutkan untuk sholat subuh di masjid. Itu hari pertama ya. Dan hari keduanya masih sama, jadi aktivitas seperti biasa, siangnya pada puasa, dan malamnya itu kan Senja sama kawan-kawannya itu, kawan-kawan desanya itu kan yang namanya bulan Ramadan, dan itu masih zaman ya mungkin 2010 ke bawah kan banyak ya mungkin. Jadi pada kumpul-kumpul terus main petasan gitu. Dan itu kan main petasan itu, kumpul-kumpul itu setelah Isya, setelah taraweh ya. Setelah mereka semua taraweh, terus ya keluarganya sendiri kan, ibu bapaknya kan pada pulang ke rumah, tapi Senja ini masih main sama teman-temannya di sekitaran masjid. Dan ya karena masjid ini kan utara masjid kan, itu kan kayak pemukiman yang itu rapet-rapet ya, jadi rame. Dan main petasannya itu yaitu dekat rumah kosong itu, dan itu di depannya rumah kosong itu. Tapi kan Senja itu kemarinnya waktu sholat subuh itu tuh kayak nggak terlalu menghiraukan ya, karena masih kecil mungkin, jadi ya udah lupa lah sama kejadian itu. Dan Senja ini waktu main-main petasan sama temen-temennya, kan itu banyak orang ya, tapi Senja ini tuh ngelihat fokus dengan satu titik, itu di teras rumah bagian selatan ya. Jadi agak serong itu ada pohon, katanya ada pohon itu adalah jambu dersono. Kalau kawan-kawan belum tahu ya, jambu dersono itu jambu kayak jambu air, jadi warnanya merah, tapi pohonnya itu besar. Jadi pohonnya itu ya besar lah, terus baru itu, dan tinggi, dan itu baru ada jambunya kalau memang berbuah ya. Jadi pohonnya itu tinggi dan besar. Dan ya Senja itu kan masih kecil ya, jadi Senja ini tuh ngelihat ada sosok bapak-bapak yang dilihatnya itu kemarin subuh, dan itu sosok bapak-bapak yang sama, tapi bapak-bapaknya ini tuh apa ya, dari ini tuh, kalau kemarin kan itu kan dari luar rumah kosong ini mau menuju ke rumah, masuk ke rumah. Tapi kalau ini bapak-bapak ini tuh keluar dari pintu rumah dengan cara nembus lagi. Dan itu tuh bapak-bapak ini tuh jalan menuju ke pohon jambu dersono itu, dan masuk ke pohon jambu itu. Dan masuknya pun juga dengan cara menembus. Jadi sewaktu masuk ke pohon ya udah hilang kayak gitu. Dan Senja pun kayak ya nggak bilang ke temennya, dan masih diem kayak gitu. Dan setelah itu Senja suruh pulang sama ibunya, dan Senja pun cerita, Bu, aku ngelihat lagi itu bapak-bapak yang kemarin subuh, tapi ini bapak-bapak ini tuh jalan dari rumahnya Bu
bu itu gitu kan, maksudnya rumah kosong itu ini, tapi jalannya itu menuju ke pohon jambu. Terus ya udah masuk ke pohon jambu itu ya nembus lagi bu, kayak gitu. Dan ibunya pun bilang, kamu ini dibilang kalau nonton film kartun ya nonton aja, nggak usah dibayang-bayangin, kasihan nanti teman-temannya kalau adik ini tuh cerita, Senja ini cerita, nanti teman-temannya pada takut kayak gitu. Dan Senja pun kan ya namanya masih kecil ya, jadi ya setelah diomongin gitu ya selang beberapa jam itu udah lupa, dan itu posisinya kan nggak takut kayak gitu. Dan itu hari ketiga dan itu kan hari kedua, jadi semalam terus udah ganti hari ya, jadi hari ketiga. Dan Senja itu pun sahur, terus subuh seperti biasa, dan siang itu ya puasa. Dan ya pada maghribnya, jadi sewaktu mau setelah buka ya, ini hari ketiga dan ini setelah buka puasa, itu jamnya itu jam ya antara maghrib sama mau isya gitu kan. Nah Senja ini kan jadi piringnya yang bekas makan itu dibersihin sendiri ya, dicuci sendiri, jadi nggak dicuciin orang tuanya. Nah nyuci piringnya ini itu ada posisi di belakang rumah. Di belakang rumah Senja itu kayak ada tempat cucian piring lah kayak gitu. Nah Senja ini tuh setelah makan cuci piring. Nah kan rumahnya Senja kan di sini, dan rumah yang kosong ini kan cuman hanya berapa puluh meter dan kelihatan. Jadi karena dari belakang tuh kelihatan depan rumahnya yang kosong itu punya ibunya itu. Nah Senja ini itu asa-asa itu sebutan cuci piring ya, cuci piring di Jawa, di Jogja kayak gitu. Jadi Senja ini asa-asa di belakang rumah, dan itu kan kelihatan rumah itu kelihatan, rumah yang kosong itu. Dan Senja ini tuh ngelihat itu dengan sosok yang sama, bapak-bapak, tapi untuk wajahnya itu nggak terlalu jelas, karena kayak ada ya cahaya putih kayak gitu kan, kayak cahaya putih. Dan itu bapak-bapak itu di depan rumah kosong itu kan masih ada lampu kecil itu tadi, yang lampu oranye itu. Nah bapak-bapak ini itu berdiri dan posisi kayak jadi bapak-bapak ini jalan ya, di sekitaran teras rumah itu, dan bapak-bapak ini tuh kayak bersiap mau sholat gitu loh. Jadi berdiri terus kayak benerin berdirinya, terus kayak posisinya takbiratul ihram kayak gini. Dan ini terus Senja kan melihat, loh itu kan bapak-bapak yang kemarin, terus ngapain sholat kok di depan rumah, kenapa nggak di masjid aja? Kan Senja kan bingung, dan ya masih kecil ya belum tahu lah kayak gitu. Senja itu ngedeket, setelah ngedeket, dan itu memang sosok bapak-bapak, tapi mukanya ya itu tadi kehalang cahaya putih, dan pakaiannya serba putih semua. Dan itu bapak-bapaknya itu sholat, tapi sholatnya itu nggak sujud, jadi cuman Allahu Akbar, terus nanti setelah itu ruku, dan Allahu Akbar lagi, dan berdoa terus. Jadi cuman takbiratul ihram, ruku gitu aja. Dan Senja itu sempat ngitung itu sampai 4 kali, dan bapak-bapaknya tuh diem mematung. Jadi cuman 4 kali seperti itu diulang-ulang, dan bapak-bapaknya cuman diem, dan posisinya tangannya itu ya emang kayak orang sholat. Nah Senja ini kan mulai takut karena setelah dideketin itu kan sahabat bapak itu nggak kenal, dan itu pakainya putih-putih semua.
Senja takut tuh kalau itu tuh orang jahat, takutnya penculik atau mau orang yang berbuat jahat. Nah Senja ini masuklah ke rumah dan bilang lagi sama ibunya, tanya sama ibunya dan menjelaskan tuh tadi, bu aku tadi ngelihat ada bapak yang kayak sholat tapi kok aneh ya, sholatnya nggak sujud, jadi cuman ruku kayak gitu aja. Terus ya kok sholatnya kok di depan rumah ya, nggak di masjid aja juga, kan ini kan belum mau isya, adzan aja belum kayak gitu. Dan ibunya kan ya nenangin ya, maksudnya ya masih sama bilanginnya, ya jangan halusinasi lah gini-gini, kalau nonton film kartun ya gitu-gitulah pokoknya. Ibunya tuh menenangkan sama marah-marahin ya, karena sebenarnya kan ya kayak gitulah. Dan ibunya ini tuh merasa apa ya, merasa penasaran karena anaknya ini itu ngelihat dan cerita itu 3 kejadian, jadi 3 cerita 3 hari berturut-turut. Dan ibunya kan mulai aneh ya, mulai curiga kayak gitu ya. Nah ibunya ini bilang ke bapaknya, dan ibunya ini tuh yang bilangin bapaknya kalau si Senja ini tuh ngelihat itu tadi selama 3 hari, dan ceritanya itu masih sama dan di seputaran rumah itu. Nah karena penasaran, kan itu kan beda desa ya yang punya rumahnya, jadi anak pemilik rumah itu tuh beda desa, jadi dekat. Dan itu keesokan harinya Senja kan sekolah. Nah setelah nganterin Senja ini sekolah, ibunya ini itu kan ibunya itu ngelewatin rumah ibu-ibu yang punya rumah itu, dan ibunya sendiri itu mampir tanya, dan tanyanya ya, bu mohon maaf kok anak saya tuh kok sering ngelihat yang aneh-aneh ya bu. Loh aneh-aneh apa ya bu, kayak gitu. Yang punya rumah ya sering ngelihat bapak-bapak katanya pakai pakaian putih-putih semua, terus ya masuk ke rumahnya orang tuanya ibu itu dengan cara nembus. Terus dari hari kedua ini tuh ya itu tadi dari rumah terus mau ke pohon jambu Trusono itu, terus ya pokoknya cerita lah. Jadi ibu-ibu itu pada cerita, terus ibu yang punya rumah sekarang ini itu bilang, bu memang benar bu, ada bu itu tuh. Dan waktu saya remaja, waktu saya kecil, waktu saya masih tinggal di situ, itu memang saya tuh pernah dimimpiin, dan itu berkali-kali, dan saya tuh kayak ditemenin lah bu kayak gitu. Jadi zaman waktu kecil tuh memang suka temenin main sama ya sosok bersorban itu. Dan setelah remaja kan tanya ke orang tuanya, jadi sebelum meninggal tuh tanya itu, jadi itu adalah apa ya, kayak jin pendamping bapaknya kayak gitu. Dan katanya bapaknya memang jin ini tuh diperuntukkan ya, maksudnya ditempatin di rumah itu dan untuk menjaga kayak gitu. Dan ibu yang sekarang punya rumah itu ya juga sempat nanya, pak kok sosoknya kok nggak serem, kok nggak ya gitulah pokoknya nggak serem, nggak mengerikan, dan itu kayak sosok orang biasa. Terus bapaknya itu bilang memang sosoknya itu kayak manusia, dan pernah lihat sendiri kan sosoknya kan pakai putih-putih kayak gitu, itu memang jin yang masuk Islam, jadi jin muslim kayak gitu. Dan ibunya Senja kan kaget, maksudnya wah bener yang dilihat si Senja anakku, bener ya seperti itu. Dan ceritanya mungkin ya kurang menakutkan, kurang itulah, tapi ya cukup menarik untuk diceritakan ulang.
Dan cerita ini belum gue konfirmasi ke Senja, dan mohon maaf gue langsung nge-share aja. Kalau cerita ini memang gak boleh untuk di-share, gue siap untuk menghapus video ini. Jikalau Senja ataupun yang lain yang merasa ada di cerita ini itu merasa yang gak enak seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton dan mau dengerin, yang udah mau subscribe atau belum yang mau subscribe, terserah kalian. Dan terima kasih untuk komentar-komentar yang baik untuk channel ini ke depannya. Terima kasih udah mau nge-share, karena bukan kalian channel ini bukan apa-apa. Terima kasih, gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.